Seberapa sering lu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu kejadian? Seberapa sering lu resah dengan opini orang lain? Dan seberapa sering lu tidak nyaman dengan hidup lo sekarang? Oke, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang-orang dalam menjalani hidupnya. Gue konten tips-tips dan juga life hack dan juga produktivitas dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat lo yang ngerasa konten ini bermanfaat, monggo subscribe. Di tengah hingar-bingar overthinking dan juga mental illness, gue bakal merekomendasikan buku yang bagus buat lo, yaitu buku Filosofi Teras atau Filosofi Stoicism. Filosofi Teras ini basically adalah sebuah pemikiran filsafat dari sebuah filsuf yang bernama Stoik. Dan gue akan sharing beberapa intisari dari buku ini. Yang pertama adalah fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Seperti yang kita ketahui, kita tuh sering banget risau, kita tuh sering banget overthinking terhadap hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Nah, buku ini argue kalau kita tuh gak usah merisaukan hal-hal yang gak bisa kita kontrol gitu. Contoh hal-hal yang gak bisa kita kontrol adalah opini orang lain, lu terlahir seperti apa, mau lu pendek, tinggi, ganteng, jelek, lu gak bisa kontrol itu. Terus hal-hal seperti peristiwa alam, misalnya hujan, badai, atau apa, itu kan gak bisa lu kontrol. Jadi lu jangan memposisikan hal-hal tersebut. Sedangkan hal-hal yang bisa kita kontrol adalah, yang pertama itu cara kita merespon orang lain. Misalnya lu ditolak cewek atau ditolak cowok atau apapun itu, lu boleh memilih untuk kecewa atau memilih untuk oke, it's just a bad day, not a bad life, thank you, next. Lu boleh memilih manapun gitu. Kalau lu memilih untuk risau, ya udah lu bakal bad mood seharian atau bahkan lebih. Tapi ketika lu memilih untuk oh ya udah, it's just a bad day, lu bisa gak kenapa-napa, bakal baik-baik aja. Yang kedua, yaitu keinginan dan tujuan lo. Lu bisa ngeset, misalnya lu pengen punya badan bagus. Ya udah, lu fokus sama tujuan lu aja. Lu katakan tidak memiliki tinggi badan yang ideal, tapi lu bisa mengontrol tujuan lu ini untuk bisa dapat badan yang at least tetap bagus gitu. Walaupun lu misalnya nggak tinggi, atau misalnya muka lu burik banget karena lu nggak skincarean. Nah, lu bisa untuk fokus sama tujuan lu. Ya udah, walaupun gua basicnya tidak good looking, dengan skincarean setidaknya gua masih nyaman untuk dilihat. Yaitu beberapa contoh. Intinya hal-hal yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita dan tindakan kita. Kita nggak usah mikirin hal-hal di luar itu. Fokus sama yang bisa kita kontrol aja. Yang kedua, setiap kejadian di muka bumi ini itu bersifat netral. Yang membuat itu positif atau negatif itu cara pandang kita sendiri. Misalnya gue yatim dari dulu misalnya. Gue boleh memilih untuk berpikir bahwa wah, ini kesialan gue nggak bisa melakukan apa-apa, gue fatherless lah atau apa. Gue bisa memilih untuk mengeluh setiap saat. Tapi gue juga bisa untuk memilih, oke, gue anak yatim, tapi dengan beban yang gue tempa dari dulu, itu membantu gue untuk menjadi versi Jeremy yang seperti sekarang. Karena mungkin kalau misalnya gue punya bokap dan mungkin kehidupan gue berkecukupan, mungkin gue gak bakal konten kayak gini gitu kan. Jadi semua hal yang terjadi di dunia ini tuh netral, tergantung bagaimana cara kita melihatnya aja. Oke, gue ambil contoh lain. Misalnya lu ditolak sama cewek, saat itu lu berpikiran wah anjir, ini sedih banget lah gitu, gak ada yang kayak dia, bla 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 bla. Tapi time skip misalnya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ternyata cewek yang lu puja-puja itu tidak sebaik itu. Dan misalnya tiba-tiba lu bertemu dengan wanita yang jauh lebih baik daripada gebetan lu yang itu gitu kan. Jadi semua hal itu gimana cara lu memandangnya aja gitu. Kalau udah kejadian, mau gimana? Ini menarik banget, lu bisa lihat foto ini ya. Pertanyaannya, lu punya masalah nggak dalam hidup lu? Jawabannya yes atau no. Kalau jawabannya no, oh ya udah, hidup lu nyaman. Kalau jawabannya yes, ada cabang lagi nih. Kalau misalnya yes, can you change it? Atau lu bisa ubah itu nggak? Kalau jawabannya yes, oh ya udah, kenapa lu risau? Karena lu bisa ubah kan. Dan kalaupun jawabannya no, oh ya udah, lu nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Karena lu nggak bisa ubah juga. Nah, ini mindset yang penting biar kita bisa hidup mindful dan juga jauh lebih tenang. Ya intinya gue sangat merekomendasikan banget buku ini ya buat lu yang lagi di quarter life crisis, kayak bingung lu harus ngapain, lu hidup lu gak bahagia dan sebagainya.
gue rekomendasikan buku ini. Emang simple sih. Fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Itu memang mudah untuk diucapkan, tapi sebenarnya sulit untuk dipraktikkan. Gue juga ngomong kayak gini, gue masih belajar juga. Gitu sih. Oke, mungkin segitu aja dari segmen baca buku bareng kali ini. Buat lo yang mau request bahas buku apa atau mau bahas lebih dalam lagi, lo bisa request di kolom komentar. Kalau lo ngerasa konten gue bermanfaat, boleh like, komen, dan subscribe. Dan mungkin lo bisa share konten ini kalau misalnya konten ini baik untuk lo. Oke, mungkin segitu aja. Gue Jeremy. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios.